Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, yaitu review materi, yang artinya minggu depan kita sudah harus UTS. Nah, pada pertemuan 7 ini isinya adalah review materi, yaitu dengan membuat sebuah invisi pada toko sepatu. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan ke sana dulu, karena kita akan menjelaskan materi pertemuan 6 sebelumnya, yaitu membuat sebuah database. Nah, ini ada beberapa database, ada tabel user, kemudian ada tabel kategori, ada tabel mobil, dan ada tabel rule, gitu ya. Jadi kita akan membuat database terlebih dahulu. Maka dari itu silahkan dibuka sampipnya, kemudian diaktifkan untuk Apache dan MySQL. Oke. Dan buka browsernya, kemudian new tab, dan akses localhost php myadmin. Nah, ini pada tampilan php myadmin ada beberapa tabel ya yang sudah dibuat sebelumnya, maupun database default dari php myadminnya. Kita buat saja database baru dengan nama rental mobil. Caranya pilih database, kemudian klik nama database rental mobil dan pilih create. Ya, ini sebelumnya sudah ada tabel user yang sudah saya buat, tetapi supaya semuanya sama, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita samakan dengan modul. Untuk tabel user isiannya apa aja gitu ya. Oke, kita split antara modul dan untuk tampilan websitenya ya, usernya atau PHP adminnya. Nah, ini ada sebanyak 8 field yang harus kita buat pada tabel user. Oke, selanjutnya kita pilih new, kemudian pilih tabel user. Baik, supaya tidak duplikat, kita hapus terlebih dahulu untuk tabel user sebelumnya. Oke, kita buat nama tabel baru dengan nama user, dan untuk jumlah kolomnya kita sesuaikan dengan yang di modul. Ini ada 8, maka pada number of columns kita tulis angka 8 dan pilih go untuk memulai. Kita split kembali untuk tampilan PHP myadmin dengan tampilan di modulnya supaya sama ya, untuk field apa saja yang diinputkan, kemudian untuk tipe datanya, panjang karakternya, dan juga untuk collectionnya. Oke, untuk field-fieldnya ada ID, nama, kemudian ada email, password, kemudian ada rule ID, dan ada function is active ya, is active, dan juga ada tanggal dibuat. Nah, ini silahkan disesuaikan, dilihat di modul saja untuk file-filenya apa saja. Selanjutnya kita akan memilih tipe data. Untuk tanggal input kita pilih saja integer dan jumlah karakternya adalah 11. Untuk is aktif, panjang karakternya 1. Rule ID kita buat integer, banyak karakternya 11. Kemudian untuk password dibuat varchar dengan jumlah banyak karakter, maksimalnya 256. Selanjutnya untuk image kita buat varchar juga. Kemudian untuk email sama varchar, karena email terdiri dari kombinasi antara karakter kemudian kode unik seperti @ gitu ya. Nah, untuk nama juga sama untuk varchar juga. Jadi silahkan disesuaikan untuk file-file yang sekiranya ini tipe datanya harus varchar dan ini tipe datanya harus integer. Nah, untuk ID kita buat integer saja, karena untuk ID kita akan buat menjadi auto increment ya nantinya. Dan untuk collection itu untuk tipe data yang varchar saja ya. Itu integer nggak usah, hapus dulu deh. Ya, jadi untuk yang
Latin Swedish itu khusus untuk tipe data karakter. Jadi silahkan untuk semua tipe data yang varchar itu dibuat Latin Swedish CI. Selain itu dikosongkan saja. Oke, jika sudah selesai dibuat collectionnya, untuk ID kita buat auto increment atau AI ya di checklist. Jadi untuk indeksnya untuk ID dibuat primary key. Nah, apabila sudah selesai, kita pilih save. Nah, ini kita sudah punya tabel user dengan field page yang sudah kita tentukan sebelumnya yang sama dengan modul. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru yaitu tabel rule, di mana tabel rule ini hanya ada ID dan rule-nya saja gitu ya. Untuk rule ada administrator dan ada member. Ya, jadi untuk administrator ini kita login sebagai seorang admin, dan untuk member kita akan login sebagai seorang member. Jadi tampilan admin dan tampilan member nanti berbeda tentunya. Nah, kita pilih new, kemudian untuk name tabelnya atau tabel name-nya kita kasih nama rule. Nah, ini kan ada 4 field ya, atau 4 yang harus diisi. Karena kebutuhan kita 2 ya, kita isinya 2 saja ya. ID, kemudian tipe datanya, kemudian untuk role dibuat varchar, dan untuk collectionnya jangan lupa Latin Swedish. Ya, untuk integer ini untuk ID dibuat 11 untuk banyak datanya. Oke. Sama ya, untuk null indexnya dibuat primary key untuk setiap ID, karena untuk ID ini pasti membutuhkan data yang berbeda-beda untuk ID 1 dengan ID yang lain, atau rule 1 dengan rule lain. Kalau misalnya nanti mau ditambahkan hak akses seperti super admin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan. Nah, ini untuk collection. Untuk yang integer itu dikosongkan saja, sedangkan untuk tipe data yang varchar silahkan dipilih Latin Swedish CI. Apabila sudah selesai, pilih button save. Nah, kita sudah punya ID dan rule. Lalu untuk tanda kunci itu menunjukkan bahwa ID adalah primary key pada tabel ini. Selanjutnya lihat di modul, untuk isi tabelnya diisi dengan administrator dan member. Nah, kita pilih saja button insert ya di atas ya, pilih insert. Kemudian untuk ID kita kosongkan saja karena sudah dibuat auto increment. Dia otomatis terisi dengan sendirinya tanpa harus kita isi. Kemudian administrator dan member. Lalu pilih go untuk menyimpannya ke dalam tabel. Nah, sekarang pada tabel rule sudah ada isinya ya. ID ke-1 yaitu administrator, dan ID kedua adalah member. Tanpa kita inputkan ID-nya tuh. Sudah terisi otomatis karena kita mencentang auto increment. Oke, sudah sama. Selanjutnya tabel yang kita butuhkan adalah kategori. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan kembali ya. Untuk cara membuat tabelnya supaya tidak lama, langsung saja new folder dan silakan dilakukan di laptopnya masing-masing. Oke, singkat cerita kita sudah punya ya untuk banyak sekali tabel. Tabel kategori, tabel rule, tabel user, dan tabel mobil ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel ya, yaitu tabel detail member. Fungsinya ini untuk menampung identitas
member gitu ya, karena di modul tidak dijelaskan. Karena kita akan buat di menu registrasi ini, menu registrasi yang akan menampung isi dari detail member. Nah, silakan pilih new untuk ID member karena tidak ada di modul. Silakan ikuti video ini. Ini sesuai dengan file-file yang kita butuhkan. Seperti ID, kemudian kita username, nama lengkap, nomor HP, email, dan juga alamat. Kita tampung isinya semua di detail member. Hal ini bertujuan untuk mengetahui identitas secara detail yang tidak ada pada menu user. Oke, ini untuk nama lengkap. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan kolom ya, tuh di tabel user di sebelah kanan itu kan ada add. Kalau misalnya kita mau menambahkan 2 kolom ya kita tulisnya 2 kolom, kemudian pilih go. Kalau kita misalnya mau memilihkan 2 kolom ya ketiknya 2 gitu ya. Oke, kita isi saja file-filenya dengan nama ID, username, nama lengkap, nomor HP, email. Kemudian kita menampung alamat juga, dan untuk tipe datanya untuk yang selain ID ya, kita diisi dengan varchar. Dan untuk length atau panjang karakternya silahkan diisi sesuai kebutuhan masing-masing. Dan untuk collectionnya silahkan ya diisi dengan Latin, Swedish, CI. Oke, sudah paham ya? Ini kita percepat saja. Oke, udah jadi ya tabelnya untuk data-data ini. Untuk ID user kita sudah punya dan detail member pun kita sudah punya. Ya, perbedaannya jelas. Kalau di user itu ada password, rule ID, is aktif, dan tanggal input. Kemudian pada detail member kita hanya menampung identitas secara keseluruhan dari member pada saat dia melakukan registrasi. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki database, kita langsung saja ke TKP, yaitu project rental mobil kita. Silahkan dibuka visual code-nya, dan ini adalah project kita yang akan dibuat. Oke, langkah pertama yang akan kita buat adalah membuat tampilan menu registrasi. Nah, untuk link-nya atau wrap-nya kita pilih base URL web, ininya registrasi, garis miringnya registrasi, kemudian untuk login garis miringnya login. Selanjutnya di views kita buat new file dengan nama registrasi.php. V ya, jangan lupa ya untuk v registrasi.php menunjukkan bahwa ini adalah kolom atau bagian dari view v registrasi.php. Nah, supaya tidak lama pembuatannya, kita copy di index ya. Ini kan sudah ada section. Nah, section ini kita copy, kemudian paste di halaman registrasi. Nah, untuk isinya, section ini kita tetap kasih judul, kemudian untuk P allegiance-nya sampai dengan OL ini kita hapus, kita ganti menjadi form, ya. Karena kita akan membuat sebuah form inputan. Nah, untuk form, pilih actionnya apa, kemudian ini kosongkan dulu, metodenya kita buat post supaya memanggil data di memposting data ke file lain gitu ya untuk formnya. Nah, untuk isiannya kita buat tabel berbentuk tabel. Dalam tabel ada sebuah kolom, dalam kolom ada sebuah baris gitu ya. Jadi silahkan dibuat untuk data-datanya seperti ini. Untuk yang pertama TD-nya atau kolom pertama yang kita inputkan adalah misalnya untuk registrasi username ya, username yang mau diinputkan oleh si member. Kemudian kita kasih titik 2, kemudian
ini diisi dengan TD lagi, di mana isinya adalah sebuah inputan, input type gitu ya. Input type sama dengan teks, name-nya jangan lupa username. Oke, untuk ID-nya kenapa ID tidak dibuat atau tidak diinputkan oleh member? ID kita buat otomatis untuk membernya gitu kan. Tadi sudah dipilih auto increment. Kemudian supaya tidak lama ini kita copy paste saja password. Untuk type-nya password, name-nya juga password gitu ya. Kemudian untuk username, email, oh ya nama lengkap dulu ya, nama lengkap, kemudian ini lupa tadinya supaya rapi ya. Ini jangan lupa disimpan ya. Kemudian input type ini juga sama, kita buat td-nya. Kemudian nama lengkap, ini juga nama ya, nama. Kemudian selanjutnya adalah kolom untuk email. Dan terakhir untuk kolom nomor HP. Oke, simpan ya. Kita sudah punya tampilan untuk input user mengisi data ini, data yang kita pakai gitu ya. Nah, selanjutnya ini karena username, password, td-nya terlalu panjang, hasilnya akan terlalu panjang, maka dibuat per kolom gitu ya. Ini kita biarkan saja dulu seperti ini. Kita akan lihat bagaimana tampilan halaman ini. Pasti akan ke samping karena TR-nya hanya ada pada satu ya, TR. Nah, selanjutnya kita akan ke controllers. Nah, controllersnya masih kita gunakan yang web PHP. Nah, kita akan buat public functionnya untuk registrasi. Ya, untuk registrasi kita kasih nama juga registrasi. Kemudian ini adalah halaman registrasi si member. Untuk judulnya ya, view header, view about-nya kita ganti menjadi view registrasi. Oke, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita uji coba di aplikasinya. Host rental mobil. Tapi registrasi. Oke, controllersnya belum disimpan. Di header. Web registrasi. Oke. Nah, sudah ada kan untuk isiannya registrasi, tapi ini tadi sudah saya sampaikan pasti akan ke samping karena kita membuat hanya satu kolom gitu ya. Jadi supaya kita banyak membuat kolomnya dan menjadi rapi, kita buka view registrasi, kemudian TR-nya kita tutup sampai dengan masing-masing itu ya, masing-masing inputan, misalnya password, username 1 TR, nama lengkap 1 TR, supaya tampilannya jadi lebih menarik. Ini kita buat TR lagi. TR, kemudian ini kita buat TR lagi. Nah, simpan. Kita buka lagi websitenya, kita refresh. Nah, bagaimana? Menarik bukan?
Jadi halaman ini berisi halaman registrasi member. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah button submit. Nah, button submit ini untuk memposting inputan yang kita masukkan ke halaman ini, ke halaman registrasi member ini, supaya tersimpan ke database yang kita buat, ya, supaya tersimpan di sini, gitu ya. Ini kan masih kosong datanya, tuh masih belum ada gitu ya, masih hanya ada file-filenya saja. Nah, kita buat button submit, masih di sini. Nah, di sini kita buat TR lagi supaya pindah ke bawah. Tapi kalau misalnya kita mau buat TD juga silahkan. Ini TD-nya cuma satu aja. Dan pilih input type submit. Value-nya simpan daftar aja, daftar. Dan name-nya adalah registrasi. Tadi tuh ya, kita buka lagi untuk websitenya, refresh. Nah, sudah ada button ya, daftar. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat si daftar ini ke bawah? Di TD Allegiant pilih center ya, tuh agak ke samping ya, agak ke tengah. Cuman karena ini ada di TD ke 1, jadi pertengahannya ada di TD ke 1. Kalau misalnya mau, kita buat saja TD-nya menjadi call span sama dengan 3, karena kita ada 3 tabel ya, 1 username, 2 untuk yang titik 2, dan 3 adalah form inputannya. Langsung ke tengah ya, karena sudah di call span. Call span itu kalau di Microsoft Excel namanya adalah margin ya, margin ya, mensatukan beberapa kolom. Nah, itu untuk halaman register member. Selanjutnya, sebelum kita coding, kita buat lagi untuk halaman login ya. Hal yang sama kita lakukan untuk halaman login. Nah, untuk halaman login hanya ada 2 saja. Tuh, halaman login hanya ada 2 sectionnya, yaitu username dan password. Kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian di view, klik kanan, pilih new file, kita kasih nama v_login.php. Nah, ini filenya kita paste atau untuk tampilan halaman yang ada di v-registrasi. Karena untuk halaman login kita hanya membutuhkan username dan password saja. Nah, kita hapus untuk data lainnya. Ini kita hapus kecuali untuk yang submit, jangan dihapus. Kita pilih value-nya adalah login dengan nama login. Simpan, kemudian kita cek database-nya. Bentar, controls-nya dulu kita buatkan terlebih dahulu. Controls web, dan untuk publiknya adalah login. Nah, login. Inilah kelebihan dari CI. Meskipun kita banyak menampilkan menu-menu gitu ya, tapi hanya memiliki satu controllers gitu ya, satu controller, satu model. Jadi kita nggak usah buat banyak controllers atau buat banyak model. Kemudian ini kita ubah judulnya menjadi login admin, login member ya, login ya. Kalau misalnya dia sebagai member, otomatis yang tampil adalah halaman member ya. Kalau dia misalnya sebagai seorang admin sistem, berarti dia aksesnya nanti mendapatkan akses sebagai seorang admin. Kita kasih judul saja ininya login website aja ya. V-header masih tetap dipakai. V-registrasinya kita ubah menjadi V-login. Dan untuk V-footernya masih kita gunakan
Kemudian kita refresh website kita dan pilih login. Nah, login hanya ada 2 inputan, yaitu username dan password. Jadi ketika dipilih button login, maka si sistem akan menampilkan halaman web untuk admin dan web untuk member. Nah, untuk malam ini pertemuan kita disebutkan sekian. Silahkan dipelajari karena ini memang sangat mudah. Pertemuan depannya untuk video selanjutnya silahkan tonton bagaimana untuk proses mengambil data registrasi dan proses mengambil value login. Oke, jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe channel ini ya.